Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Karina, NIM 31/2018-023. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palembang. Baik teman-teman semuanya, di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi media dalam proses pembelajaran dan landasan menggunakan media pembelajaran. Posisi media pembelajaran. Media adalah bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari proses pembelajaran, terutama untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Pengetahuan dan kemampuan menggunakan media pembelajaran sangat menunjang kelancaran penyampaian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni iptek. Media yang digunakan memiliki posisi sebagai alat bantu dalam kegiatan pembelajaran, yaitu alat bantu mengajar sebagai guru atau teaching aid. Kedua, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat atau metode dan teknik yang digunakan sebagai perantara komunikasi antara seorang guru dan murid dalam rangka lebih mengefektifkan interaksi antara keduanya dalam proses belajar mengajar di sekolah. Yang ketiga adalah fungsi dan manfaat media pembelajaran. Terbagi menjadi dua, yaitu fungsi secara luas dan fungsi secara visual. Fungsi secara luas terbagi menjadi 6, yaitu 1. Membantu memudahkan belajar bagi siswa dan juga memudahkan pengajaran bagi guru. 2. Memberikan pengalaman yang lebih nyata. 3. Menarik perhatian siswa lebih besar. 4. Semua indera murid dapat diaktifkan. 5. Lebih menarik perhatian dan minat murid dalam belajar. Yang keenam, dapat membangkitkan teori dengan realitanya. Fungsi secara visual terbagi menjadi 4, yaitu 1. Fungsi atensi. Fungsi atensi adalah menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks pelajaran. Yang kedua, fungsi afektif. Fungsi afektif adalah media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. 3. Fungsi kognitif. Fungsi kognitif adalah media visual dapat terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingatkan informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang keempat, fungsi kompensatoris. Fungsi kompensatoris adalah media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatkan kembali. Baik, yang keempat, jenis-jenis media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran terbagi menjadi dua, yaitu media berbasis visual dan media berbasis audiovisual. Media berbasis visual adalah memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman, misalnya melalui elaborasi, struktur, dan organisasi, dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara materi pelajaran dengan dunia nyata. Yang kedua adalah media berbasis audiovisual. Media berbasis audiovisual dapat berupa film, rekaman video, dan lainnya. Permainan simulasi termasuk juga dalam kelompok media berbasis audiovisual. Media berbasis audiovisual merupakan media visual yang menggunakan penggunaan suara. Media ini memerlukan pekerjaan tambahan untuk memproduksinya. Salah satu pekerjaan penting yang dapat diperlukan dalam media audio adalah penulisan naskah dan storyboard. Baik, yang kelima adalah landasan penggunaan media pembelajaran. Landasan penggunaan media pembelajaran terbagi menjadi 5. Yang pertama, landasan psikologi media pembelajaran. 2. Landasan teknologi media pembelajaran. 3. Landasan empiris media pembelajaran. 4. Landasan filosofis. 5. Landasan religius. Yang pertama, landasan psikologi media pembelajaran. Landasan
media pembelajaran adalah landasan bahwa alasan atau rasional mengapa media pembelajaran dipergunakan atau ditinjau dari kondisi pelajar dan bagaimana proses belajar itu terjadi. Yang kedua, landasan teknologi media pembelajaran. Dalam konteks pendidikan yang lebih umum ataupun hanya proses belajar mengajar, teknologi pendidikan merupakan perkembangan, penerapan, dan penilaian sistem, teknik, dan alat bantu untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas belajar manusia. Yang ketiga, landasan empiris media pembelajaran. Artinya bahwa pelajar akan mendapat keuntungan yang lebih signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakternya. Siswa yang memiliki tipe belajar visual akan lebih memperoleh keuntungan bila pembelajaran menggunakan media visual, seperti gambar, diagram, video, dan film. Sementara yang memiliki tipe belajar auditif akan lebih suka belajar dengan media audio, seperti radio, rekaman suara, atau ceramah guru. Yang keempat, landasan filosofis. Landasan filosofis, konsep pendidikan secara filosofis mirip dengan pendidikan klasikal, yaitu bertumpu pada asumsi bahwa model pendidikan itu hendaknya merupakan suatu bentuk atau contoh utama dari masyarakat yang lebih luas sebagai hasil karya pendidikan. Landasan religius. Landasan religius adalah menurut Dr. Andes Mahruf Salahuddin dalam bukunya Media Pendidikan Islam menyatakan ada beberapa dasar penggunaan media, diantaranya adalah dasar religius yang berkenan dengan penggunaan media pembelajaran. Baik teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.